Dan pada hari ini saya berkunjung di Timang Multifarm yang berlokasi di Wonogiri. Kita akan mereview kandang semi umbaran miliknya Mas Mursid. Seperti apa nanti kita ditemani sama Mas Dava. Oke, langsung saja kita review. Oke Mas, langsung saja kita menelisik lebih dalam bagaimana ukuran-ukuran dan lebih jelasnya. Langsung saja kita masuk. Monggo. Nah, di sini saya akan mereview kandang semi umbaran. Mengapa kok kandang semi umbaran, tidak kandang umbaran, tidak kandang tidak umbaran seperti itu? Menurut pemiliknya atau Pak Mursid yang mempunyai kandang Timang Multifarm ini sendiri, kandang semi umbaran ini berguna untuk kandang yang bunting. Supaya apa? Indukan-indukan bunting ini bisa berolahraga. Maksudnya berolahraga, kalau dia ingin lari-lari bisa ke bawah. Bisa ke bawah sini, bisa berjemur, bisa bermain-main supaya lebih sehat untuk anakannya itu sendiri. Nah, di sini kita lihat untuk tangganya seperti ini. Tangganya menggunakan kayu reng seperti ini. Untuk tinggi kandang tidak usah tinggi-tinggi, sekitar 1 meter sudah cukup. Tetapi kalau 1 meter itu harus dibersihkan setiap hari agar apa? Gas amoniak itu tidak tercium. Seperti itu, agar kambing selalu sehat, sirkulasi semakin bagus. Untuk wadah pakan seperti ini bisa dilihat. Untuk wadah pakan ketinggian dari lantai kandang sampai atas sini sekitar 20 sampai 30 cm sudah cukup. 30 cm. Kenapa 20 sampai 30 cm? Kalau terlalu tinggi, ini nanti kambingnya pertama tidak sampai untuk makan kesusahan, dan yang kedua, domba itu sifatnya merumput bukan meramban. Jadi lebih bagusnya domba itu makannya ditaruh di bawah agar tujuannya air liur itu bisa keluar lebih banyak untuk mencerna makanan ini supaya lebih efektif di pencernaannya kambing, seperti itu. Seperti ini. Untuk wadah minum ada di belakang. Tingginya juga sama sekitar 20 sampai 30 cm. Seperti ini. Dan di atasnya sini tidak perlu dikasih palangan atau kayu seperti inilah, palangan tidak perlu karena ya kandangnya tidak perlu kasih palangan. Pergerakannya biar leluasa, Mas. Nah, biar leluasa, Mas. Jadi ini kan tidak terlalu lebar kan? Karena hanya untuk makan dan untuk tidur. Jika mau berolahraga bisa langsung ke bawah sini. Dan ini kan kambingnya jumbo-jumbo, Mas, lumayan di sini. Ini hamil semua. Jenis apa ini kambing? Kalau kambingnya ini jenis Mas. Lokalan lah. Lokalan tapi ini yang size jumbo. Ini apa nih? Nah, ini ada kantongnya, ini kurang tahu, Mas. Biasanya langka ini yang seperti ini. Oh, ini. Iya, seperti itu. Ini masih bunting semuanya seperti ini. Keuntungannya apa lagi, Mas, di kandang semi umbaran? Kalau kandang semi umbaran itu keuntungannya kambing bisa bergerak leluasa. Kalau kambing ingin berolahraga atau lari-lari bisa ke bawah, turun ke bawah, dan bisa dede. Jadi tidak perlu kita mengikat si domba untuk dibawa keluar lalu kita kembalikan ke kandang. Jadi bisa sesuai kebutuhan domba sendiri. Jika ingin dede atau berjemur bisa dede sendiri, seperti itu, Mas. Kalau kandangnya kira-kira habis berapa kandangnya? Kalau untuk habis kandang atau biaya pembuatan kandang ini sendiri sekitar kurang lebih ya, Mas, ini. Kurang lebih sekitar 5 jutaan lah. Sekitar 5 jutaan. 5 juta itu sampai ini loh, Mas. Ngecor ini juga loh, Mas, 5 juta. Karena ini apa, bahannya ini kayu sendiri lah. Jadi bisa lebih murah, milik sendiri. Yang beli kan hanya ini, Mas, seng sama semen. Kalau ukuran ini, Mas, ukuran kandang ke belakang itu 2 meter. Ke belakang 2 meter, kalau ke samping ini sekitar berapa? 8, Mas, 8.
sekitar 8 meter. Jadi 2 meter kali 8 meter untuk kandangnya sendiri. Untuk masalah ketinggian dari bawah sampai ke atas atap kandang, ini sekitar 3 meter mas. 3 meter. Lebih tinggi lebih bagus. Tapi kalau tinggi itu biasanya kalau hujan mas, angin kencang, itu airnya masuk. Tapi sirkulasi udara lebih bagus. Jadi pergantian udara itu lebih bagus lah intinya. Dan kalau memakai seng ini kan di sini pohonnya rindang ya mas. Jadi tidak terlalu panas kalau memakai seng. Lebih bagus lagi memakai genteng. Karena memakai genteng itu kalau panas bisa dingin, kalau dingin bisa panas. Jadi sangat gitu lah mas. Seperti itu ya, itu pengalaman dari kandang lah. Intinya kita pengalaman saja. Kalau untuk lantai bawah lebih bagus tanah mas. Karena apa? Kalau tanah itu air seni atau urin si domba itu sendiri langsung meresap ke tanah dan bisa meminimalisir bau mas. Jadi tidak terlalu bau kalau langsung ke tanah itu. Nah, seperti itu. Dan bisa meminimalkan anggaran pembuatan kandang. Jadi kan lebih irit mas, tidak perlu cor. Hanya kita menggunakan material yang kita butuhkan, hanya kayu, terus karpet seperti ini untuk wadah pakan, terus kita butuh seng untuk atap. Cuman seperti itu mas, jadi lebih irit. Dan ini tidak perlu besar-besar ya kandang, karena hanya untuk istirahat saja. Tidak perlu, ukurannya tidak perlu besar-besar. Kalau lebih besar ya juga lebih bagus. Tapi kita bicara untuk bagaimana kita bisa membuat kandang umbaran, tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Seperti itu mas, saya kira. Nah, bisa dilihat sendiri ya mas, untuk kambing-kambingnya pada nyaman ya, ada yang tidur, ada yang jagungan lah bahasanya. Itu masih jagungan. Merasa enak kan? Merasa nyaman ya mas. Karena ya itu tadi, kambing bisa istirahat di tempat yang nyaman, tidak tercampur oleh kotorannya atau kohenya sendiri. Dan jika ingin olahraga atau ingin bermain-main, bisa turun ke bawah ke kandang yang umbaran. Kenapa kok ini dikatakan kandang semi umbaran? Karena ada umbarannya, ada kandangnya. Jadi percampuran antara kandang intensif dan kandang umbaran, seperti itu mas. Ya teman-teman, mungkin cukup sekian untuk review kandang umbaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat, karena sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.